Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kesehatan dan keberkahan selalu meliputi kita semua. Amin. Kali ini saya membawakan kisah Nabi Muhammad SAW dengan muazin yang pertama yang bernama Bilal bin Robah. Sebelum saya mulai, saya ucapkan terima kasih kepada semuanya karena sudah klik channel ini. Langsung saja, check it out. Bilal bin Robah adalah budak milik Umayyah bin Khalaf, pemuka kaum kafir Quraisy. Umayyah mendengar budaknya masuk Islam, sangat marah dan menyiksanya. Abu Bakar yang merasa kasihan melihat Bilal disiksa, lalu Abu Bakar pun membelinya dan memerdekakannya. Bilal adalah seorang muazin pertama yang dipilih Rasulullah. Bilal bin Robah lahir dari seorang ibu yang bernama Hamamah, sedangkan ayahnya bernama Rabah. Hamamah adalah budak wanita yang berkulit hitam. Maka Bilal sering dijuluki Ibnu Saudah, yang berarti anak dari wanita hitam. Bilal besar di kota Ummul Qura, sebuah daerah di kota Mekah, sebagai budak Abu Dar. Ketika Abu Dar meninggal, maka Bilal bin Robah pun diwariskan kepada Ummu Umayyah dari Bani Jum'ah. Majikan baru Bilal ini adalah pemuka orang kafir Quraisy. Suatu kali tidak sengaja, Bilal mendengar percakapan tamunya Umayyah sedang membicarakan Nabi Muhammad SAW dan seperti merencanakan sesuatu yang buruk untuk Nabi Muhammad. Salah satu dari mereka mengatakan, "Katakan saja kalau Muhammad itu sudah gila." Pemuka yang lain pun berkata, "Bagaimana bisa dikatakan gila, wong dia itu normal, tidak pernah menangis terseduh-seduh, ya normal pada umumnya orang. Semua orang juga tahu itu. Lalu kalau begitu katakan saja kalau Muhammad itu tukang sihir." Sebenarnya masuk akal sih, tapi dia tidak pernah mengucapkan mantra-mantra atau melakukan hal-hal yang aneh, seperti halnya tukang sihir yang pernah kita temui. Para pembesar Quraisy itu pun terus berpikir bagaimana caranya untuk menjelek-jelekkan Nabi Muhammad SAW. Namun tidak ditemukan kata-kata yang pas atau yang jelek yang bisa menjelek-jelekan Nabi Muhammad SAW. Salah satu di antara mereka pun berkata lagi, memang Muhammad itu sebagai manusia terlalu sempurna. Semestinya Nabi terakhir itu tidak lahir dari kabilah Bani Hashim. Harusnya lahir dari kabilah kita. Takdir itu memang tidak adil. Mendengar semua perkataan mereka, Bilal sangat penasaran dengan sosok yang mereka bicarakan, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan Bilal pun berusaha mencari tahu ajaran apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Dalam pencarian tahunya itu ternyata ada beberapa orang yang telah dikenalnya dan telah masuk Islam. Pada suatu malam, Bilal melihat cahaya keimanan dari hatinya. Bilal pun berkata dalam hati, mengapa hati ini selalu ingin mengetahui Islam dan sepertinya damai dengan kata-kata Islam. Akhirnya keesokan harinya Bilal pun menemui Nabi Muhammad SAW untuk menyatakan diri masuk Islam. Kemudian Bilal pun dituntun untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat oleh Nabi Muhammad SAW. Berita masuknya Islam Bilal bin Robah sampai juga ke telinga majikannya yaitu Umayyah. Dia tidak menyangka bahwa Bilal akan mengkhianatinya seperti itu. Umayyah pun berkata, "Awas saja nanti kalau saya ketemu Bilal, akan aku siksa dan aku aniaya."
Dan ucapan Umayyah pun tidak main-main, dan benar adanya akhirnya ketika ketemu Bilal, Bilal pun disiksa. Bilal pun terus disiksa di bawah terik matahari dan disuruh mengatakan bahwa Tuhan berhalalah yang paling baik. Namun Bilal pun dengan keimanan yang sangat teguh, walaupun disiksa dengan begitu berat di bawah sinar matahari. Karena begitu teguh keimanan Bilal, maka semakin sadis dalam menyiksa Bilal. Bilal pun diseret ke padang pasir yang sangat panas dan di atasnya diberi batu agar dia tidak bergerak sampai dia sesak nafas. Walaupun disiksa sangat berat, Bilal pun tetap pada pendiriannya dan terus mengucap asma Allah sekuat tenaga. Bahkan sepertinya Bilal pun tidak merasa kesakitan karena dia tahu bahwa hal itu dilakukan untuk membela agama Islam dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bilal pun terus berkata, Ahad, Ahad, yang artinya satu. Ketika sudah malam, algojonya pun merasa kasihan. Dihentikanlah penyiksaan tersebut dan algojo itu berkata, mulai besok katakanlah yang baik-baik tentang Tuhan berhala, dan tinggalkanlah Tuhan Muhammad itu. Kalau kau mengatakan itu, maka kami akan membebaskanmu. Lagian kamu ngapain sih mempertahankan Tuhan Muhammad itu? Kami aja yang menyiksa sangat capek, kamu yang disiksa malah biasa aja. Majikannya Umayyah pun sebenarnya memperhatikan dari jauh. Bilal pun tetap pada pendiriannya bahwa dia tidak mau meninggalkan Islam. Umayyah pun yang melihat kejadian tersebut langsung berjalan mendekatinya. Dasar budak celaka, besok akan aku bawa di tengah lapangan agar penyiksaan ini dilihat oleh para budak yang lainnya. Agar mereka tahu budak yang melawan majikannya akan disiksa dan dihabisi. Dan benar saja keesokan harinya, karena Bilal tidak mau menyembah berhala, maka diarak di sepanjang jalan. Sebenarnya orang yang melihat sangat kasihan, namun tidak bisa berbuat apa-apa. Karena Bilal terus mempertahankan keimanannya, maka semakin jengkellah Umayyah. Dan Bilal pun terus disiksa, diseret dan dipukuli serta diberi batu di dadanya. Di bawah sinar matahari yang sangat terik, orang-orang pun berdatangan untuk melihat Bilal bin Rabah, yaitu seorang budak yang disiksa majikannya. Mereka semua tidak tahu bahwa Bilal bin Rabah menikmati semua penyiksaan tersebut. Dengan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tubuh Bilal dibuat sangat kuat dan tidak terasa panas, walaupun saat itu sangat terik sekali. Dan Bilal pun terus berteriak, Ahad, Ahad. Hari itu kebetulan Abu Bakar lewat di tempat itu. Terlihat orang banyak berkerumun dan sangat ramai. Abu Bakar pun tertarik untuk mendatanginya. Dan ketika mendatanginya, dia melihat ada seorang yang sedang disiksa, yaitu Bilal bin Rabah. Abu Bakar pun bertanya kepada salah seorang yang sedang berkerumun, ada apa ini? Dia adalah Bilal bin Rabah yang sedang disiksa oleh majikannya. Abu Bakar pun bertanya, kenapa dia disiksa? Karena Bilal telah masuk Islam. Lagi pula tidak ada gunanya juga dia masuk Islam. Apalagi ujung-ujungnya disiksa majikannya. Kan fungsinya budak itu mengikuti majikannya, bukan menentang begitu. Abu Bakar pun berkata, Astagfirullah, seharusnya saya dari kemarin lewat jalan ini. Sungguh engkau budak yang malang, wahai Bilal. Abu Bakar pun mendekati Umayyah sebagai majikannya Bilal. Abu Bakar mulai bernegosiasi, minta dilepaskan, jangan disiksa.
Namun Umayyah tidak mau kecuali jika Bilal bin Rabah dibelinya dengan harga yang sangat mahal. Bilal dijual dengan 9 uqiyah emas. Dan dengan segera Abu Bakar pun menyetujuinya dan memberikan 9 uqiyah emas tersebut. Dan segeralah Bilal dibawa pergi oleh Abu Bakar. Ketika Abu Bakar pergi membawa Bilal sambil meledek, Umayyah pun berkata, "Hai Abu Bakar, sebenarnya Bilal kau beli 1 uqiyah emas pun akan kuberikan." Sambil tertawa terbahak-bahak. Dengan nada yang sangat tinggi dan tegas, Abu Bakar pun berkata, "Jangankan 9 uqiyah emas, 100 uqiyah emas pun akan aku beli." Tidak hanya Bilal, banyak sekali budak-budak muslim dan sahabat-sahabatnya yang mendapat siksaan. Apalagi mereka yang tidak mempunyai perlindungan sama sekali. Abu Bakar pun berkata kepada Nabi Muhammad SAW, "Wahai Rasulullah, saya telah membebaskan budak Bilal bin Rabah. Dia disiksa majikannya karena keislamannya." Rasulullah pun menjawab, "Terima kasih sahabatku, kamu memang orang baik. Tapi ya Rasulullah, banyak sekali orang yang disiksa karena keislamannya. Mereka menjadi santapan orang kafir Quraisy untuk melemahkan keislaman kita." Pada tahun 13 kenabian, Bilal bin Rabah pun hijrah ke Madinah dan tinggal di kediaman Abu Bakar. Pernah suatu ketika Bilal sangat merindukan kampung halamannya di Mekah. Terkadang dia melantunkan syair untuk meluapkan kerinduannya. Selain merindukan lembah dan pegunungannya, Bilal pun merindukan kenikmatan iman ketika disiksa oleh majikannya. Peristiwa itulah yang membuatnya semakin mencintai Islam. Ketika tinggal di Madinah, Bilal selalu mengikuti kemanapun Rasulullah pergi. Bahkan ikut dalam pembangunan Masjid Nabawi. Dan ketika masjid itu selesai, maka ditunjuklah Bilal untuk menjadi muazzinnya. Kemudian Nabi Muhammad pun menjelaskan keutamaan sholat berjamaah. Seperti dijelaskan dalam hadis Bukhari 645 dan Muslim nomor 650. Kemudian ada yang bertanya kepada Nabi Muhammad, "Wahai Nabi, bagaimana kita mau ikut sholat berjamaah sedangkan rumah kita jauh dan tidak tahu tandanya sholat berjamaah itu apa dan kapan mulainya?" Nabi Muhammad pun berpikir sejenak, "Baiklah, kita rundingkan bersama nanti setelah masjid ini selesai." Setelah pembangunan masjid selesai, mereka semua pun bermusyawarah. Pertanda apa yang bagus agar semua bisa sholat berjamaah tepat waktu. Tiba-tiba salah seorang dari mereka berkata, "Wahai saudara-saudaraku, semalam aku bermimpi didatangi seseorang yang berpakaian warna hijau. Orang tersebut membawa lonceng dan saya pun memberhentikannya. Saya pun berkata, 'Wahai saudaraku, apakah lonceng itu dijual? Jika dijual, aku akan membelinya.' Pria berpakaian serba hijau itu pun menjawab, 'Untuk apa?' 'Untuk memanggil kaum muslimin beribadah berjamaah.' Pria berbaju hijau itu pun berkata, 'Maukah aku tunjukkan sebuah panggilan yang lebih bagus dari lonceng ini?' Aku pun menjawab, 'Baiklah, tunjukkanlah. Hendaklah kamu ucapkan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu alla ilaha illallah, ashhadu alla ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah."
Orang yang mempunyai mimpi tersebut bernama Abdullah ibnu Zaid. Rasulullah pun berkata, "Wahai Abdullah, mimpimu adalah petunjuk bagi kita semua. Sekarang aku akan memilih orang yang tepat untuk mengumandangkan azan." "Siapakah wahai Rasulullah orangnya?" "Dia adalah Bilal bin Rabah, dulu adalah budaknya Umayyah, yang disiksa karena keislamannya dan dibebaskan oleh Abu Bakar. Dan dia mempunyai suara yang sangat merdu." Yang lain pun menimpalinya, "Ya benar, aku pernah mendengar Bilal bin Rabah bersair sangat merdu sekali." Kemudian Rasulullah pun menyuruh seseorang untuk memanggil Bilal ke hadapannya. Setelah Bilal datang, Rasulullah pun berkata, "Wahai Bilal, kamu memiliki tugas baru." "Apa itu wahai Rasul?" "Wahai Bilal, setiap waktu masuk sholat, kamu kumandangkan azan dan naik ke menara masjid." Azan adalah panggilan waktu sholat untuk seorang muslim untuk beribadah sholat dan berjamaah. Bilal bin Rabah pun menjawab, "Baik Rasulullah, terima kasih atas kepercayaanmu, aku akan mengumandangkannya dengan baik." Dan sejak saat itu, Nabi Muhammad pun telah mengangkat derajat Bilal bin Rabah dari seorang budak menjadi seorang muazin yang suaranya berkumandang ke seluruh pelosok penjuru negeri. Kemudian Bilal dijuluki Muazin ar-Rasul, yang menjadi muazin pertama dalam sejarah Islam. Itu tadi rangkaian kisah dakwah Nabi Muhammad SAW dengan Bilal bin Rabah. Jika saya salah bercerita, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Jika ada yang kurang, boleh ditambah di kolom komentar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.